Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, selamat pagi ya. Pagi ini ya kembali bersama saya. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam surat Yudas pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima ya. Yudas 1 ayat 3 sampai yang kelima. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya sudah katakan bahwa ya, Yesus sudah memperingatkan kita tentang lalang-lalang yang bertumbuh di antara gandum. Ya, saya mau menyampaikan ini supaya kita mengerti tentang perjuangan kita di dalam kita mempertahankan iman kita di dalam Yesus Kristus. Ya, supaya kita itu boleh sungguh-sungguh memperhatikan hal ini ya, dan mengerti bahwa ada orang-orang tertentu yang memang tidak dengan tujuan yang murni, tidak dengan kasih yang murni, ada di tengah-tengah perkumpulan perhimpunan orang percaya. Itulah sebabnya kita perlu untuk punya karunia membedakan roh. Ya. Nah, jadi kita tetap harus melayani dengan tulus hati, tetapi juga harus memiliki kecerdikan, saudara. Firman Tuhan katakan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Tapi di sisi lain juga jangan menghakimi orang lain. Ya, jadi maksud saya jangan buru-buru kita berkata fasik kepada orang lain atau ya kafir, kata firman Tuhan. Jangan berkata fasik atau kafir kepada saudaramu. Kita harus tetap bersikap tulus hati, mengasihi, melayani ya siapapun yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Tetapi saya katakan ini bahwa ada orang-orang fasik yang memang ada di antara kita. Jadi artinya kalau kita sudah tahu hal seperti itu, tidak usahlah terlalu ngurusi mereka. Jangan biarkan hidupmu itu dipengaruhi oleh orang-orang seperti itu gitu. Jadi jangan terus karena orang-orang seperti itu kita malah hal itu menjadi batu sandungan untuk hati kita sendiri, menjadi batu sandungan bagi pelayanan kita sendiri. Kita menjadi malas untuk melayani, kita berhenti untuk berbuat baik, kita berhenti untuk mengasihi orang lain karena kecewa dengan orang-orang seperti ini. Ya, jadi jangan sampai ya, kata firman Tuhan di dalam kitab Yudas itu, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, tetapi bencilah pakaian mereka yang tercemar oleh keinginan-keinginan dosa. Ya, jadi ada banyak orang ragu-ragu sekitar kita, ragu-ragu di dalam pengiringan pelayanan mereka kepada Tuhan. Tapi jangan kita sendiri juga ikut bersikap ragu-ragu, saudara ya. Nah, jadi kenapa? Ya, karena pengharapan kita ada di dalam Kristus Yesus. Pengharapan kita tidak ditentukan oleh orang-orang ya, di sekitar hidup kita. Orang-orang yang Tuhan tempatkan ya untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menjadi berkat, saudara ya. Menjadi berkat itu bukan berarti orang memberi uang kepada kita, enggak ya, memberikan bantuan, enggak. Menjadi berkat itu dalam arti orang itu ikut turut serta di dalam membentuk karakter kita.
ingat bahwa Allah itu turut bekerja sama di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mungkin iblis akan mereka-rekakan hal yang jahat untuk kita. Tapi percayalah, Tuhan akan memakai itu untuk memproses karakter kita, justru untuk menunjukkan kebaikan dan kemurahan Tuhan ketika kita bisa bersikap konsisten dengan sikap dan gaya hidup kita yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Artinya mari semua hal, ya, pertumbuhan iman kita itu bukan ditentukan oleh kondisi-kondisi yang terjadi, situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Apakah kita hidup di dalam habitat yang buruk, kita bisa tetap tumbuh menjadi pohon, menjadi bunga yang baik. Ya, waktu saya ke Papua, saya dapati buah merah itu tumbuh di rawa-rawa, saudara. Ya, tumbuh di rawa-rawa dengan banyak semak belukar di sekelilingnya. Tapi pohon itu tumbuh seperti pohon pandan begitu, tumbuh besar, saudara, dan menghasilkan buah merah yang khasiatnya sangat luar biasa, ya. Nah, jadi keadaan kondisi apapun tidaklah menghalangi kita untuk bisa bertumbuh menjadi kuat, menjadi berkat, ya. Tuhan bisa memakai semua cara. Jadi mari kita memandang itu dalam perspektif ilahi. Jadi jangan biarkan apapun, ya, itu mempengaruhi iman kita, mempengaruhi iman saudara. Jadi mari kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, ya. Bertumbuh di dalam kemurahan Tuhan. Jadi lihatlah tentang orang-orang sekeliling kita ketika mereka berbuat kefasikan. Ya, kita ingat satu sisi nggak perlu menghakimi mereka, tetapi satu sisi yang lain kita harus mengerti bahwa ada orang-orang tertentu, ada orang-orang fasik di sekitar kita. Jadi nggak usah urusi mereka, ya. Tapi urusi semua hal yang bisa membawa kita untuk bertumbuh lebih baik. Jadi jangan lagi, ya, ada postingan-postingan di Facebook yang berkeluh kesah tentang orang-orang seperti ini. Nggak ada gunanya, saudara. Tapi mari kita terus memposting hal yang benar, hal yang baik, perkataan-perkataan yang positif, ya. Memahami bahwa Tuhan memberikan kesempatan peluang yang sama kepada setiap orang untuk mempercayai Yesus, untuk bertobat, saudara. Kadang-kadang kita itu berusaha untuk menginjili orang-orang, ya, tapi kita lupa dengan pertumbuhan iman saudara-saudara di sekeliling kita, ya. Kita lupa kadang untuk menjaga hati saudara-saudara kita, sehingga orang-orang yang tidak memahami maksud dan tujuan Tuhan, tidak memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Kristus, mudah untuk goyang imannya. Pada akhirnya kita melihat orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kecewa terhadap pelakuan saudara-saudaranya, pelakuan hamba Tuhan dan lain-lain. Nah, kita masing-masing harus bisa menjaga diri, menjaga hati kita sendiri, saudara. Ya, jangan apapun mempengaruhi kehidupan kita. Wah, saya ini banyak kebutuhan hari-hari ini, ya. Kemarin ada yang WA, saudara, kasih, wah, udah 5 juta, puji Tuhan. Tapi di bawahnya ada tulisan untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan, pedalaman. Saya bilang nggak ada pedalaman, sudah yang ada pedesaan, ya. Wah, itu uang kalau disimpan lama-lama bisa jadi godaan itu, saudara, ya. Jadi saya langsung menyalurkannya, ya, karena di situ tulisannya untuk hamba-hamba Tuhan ya, saya WA itu untuk di desa-desa, teman, bantu teman. Wah, puji Tuhan, saya bersyukur banget untuk orang yang mau menyalurkan berkat untuk rekan-rekan hamba Tuhan di desa-desa, saudara, ya. Jadi ya saya langsung, soalnya kalau ditahan-tahan lama duitnya malah jadi godaan untuk pinjem, godaan untuk pakai. Jadi saya langsung salurkan, saya hubungi teman-teman yang layak menerima bantuan ini, ya. Tentu gantian, saudara, karena banyak yang saya urusi. Jadi gantian dapatnya. Saya telepon mereka sangat bersuka cita.
Saya pun juga bersuka cita, saudara, meskipun tidak dapat bagian, tidak dapat komisinya. Tapi menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan itu hal yang luar biasa, saudara, yang mendatangkan sukacita di dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya masih melihat ada saudara-saudara seiman, ada jemaat Tuhan, umat Tuhan yang masih mau memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Ya. Dan percayalah, firman Tuhan katakan, apa yang kau taburkan, kau akan tuai. Tapi jangan melihat kepada tuaian itu, saudara. Ya, kalau orang melihat kepada tuaian, nanti dia tidak akan menabur, ya. Nah, jadi orang sudah berharap tuaian dulu, belum nabur udah harap tuaian. Nah, lalu malah nggak menabur, saudara, ya. Nggak ada kesempatan, ada uang di tangan saudara, mari belajar untuk menabur, saudara, ya. Belajar untuk menabur. Dan ingat, taburan di dalam keuangan itu justru menumbuhkan buah-buah kebenaran di dalam hidup kita. Jadi anak Tuhan itu bisa dilihat baik atau tidaknya sebenarnya dari bagaimana cara dia untuk mengatur keuangannya, di dalam memanage keuangan yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Karena itu uang itu godaan terbesar, saudara, ya kan. Cinta akan uang, ya, meruntuhkan iman, ya lah. Nah, jadi ketika Tuhan percayakan kita untuk kita dapat memiliki uang, ya, bisa kita taburkan untuk membantu saudara yang berkekurangan, hamba-hamba Tuhan, ya. Tapi uang itu godaan terbesar, saudara, saya akui itu beberapa tahun yang lalu, ya. Nah, bukan dalam arti negatif, saudara, tapi uang juga bisa menjadi godaan dalam arti bukan mau mengkorupsinya, enggak, tapi mau meminjamnya, itu juga satu godaan, saudara, ya. Saya bersyukur tiap-tiap bulan ada orang yang Tuhan pakai untuk membantu rekan-rekan hamba Tuhan, ya. Melalui saya berterima kasih untuk itu, puji Tuhan. Makasih juga yang memberkati saya setiap bulan dari manapun Tuhan memberkati, saudara, ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara jangan biarkan, ya, seperti saya saksikan kemarin, saya juga sering dibohongin orang, ya, dalam tanda kutip, karena saya sendiri nggak merasa bahwa mereka menipu saya, enggak. Cuman mereka secara salah begitu, ya, mempergunakan kepercayaan yang saya berikan. Ya nggak apa-apa, ya. Itu tidak mempengaruhi saya. Jadi saya tetap bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka. Saya tidak pernah menegur untuk apa yang mereka lakukan, karena belum tentu saya tegur mereka rasa salah, kan, belum tentu, ya. Jadi saya tidak mau menegur juga, ya. Nah, tapi saya terus belajar untuk mengampuni, bersahabat. Terus kenapa kalau saya berteman, saya tetap nanti bisa menasihati mereka kapan-kapan, ya, sindir-sindir, ya. Hamba Tuhan kan suka sindir-sindir gitu loh buat saya. Nah, ya, puji Tuhan. Saya ingin semua orang, saya merindukan semua kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, setiap saudara bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Karena itulah tujuan panggilan tertinggi dalam hidup kita adalah keserupaan dengan Kristus di dalam karakternya. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita kembali pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara, ya, dan percayalah hari ini hari yang baik. Kita akan menikmati cuaca yang cerah sepanjang hari ini di dalam semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong memimpin saudara sehingga kemanapun kau pergi, kau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil dan semua apa yang kau jamah boleh menjadi berkat. Ya, salam sehat, salam sejahtera. Sampai ketemu esok pagi, ya, antara kira setengah 8 jam 8, ya. Nah, tadi baru pulang dari pasar, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.